Shalom, selamat pagi sedang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita mulai serangkaian aktivitas dan banyak hal dalam hari ini waktu yang terbaik untuk kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kita tenggelam dalam hadirat Tuhan dan belajar untuk mengerti setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita untuk satu hari ke depan, sehingga apa yang kita kerjakan boleh tepat seperti apa yang Tuhan mau. Haleluya Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami melihat betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami. Kasih dan setiamu tidak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Dan kami boleh melalui hari demi hari, kami boleh melalui musim demi musim, tahun demi tahun, tapi tidak pernah kami melihat sedetik pun Engkau meninggalkan setiap hidup kami Tuhan. Allah Roh Kudus, ini waktunya pagi hari ini Engkau berbicara atas setiap hati kami Tuhan. Penuhi hati kami, sehingga kami semakin mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarkan kebenaran-Mu, kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap hidup kami. Firman-Mu yang membuat kami mengerti bahwa kami punya kuasa di dalam Tuhan untuk mengalahkan hari-hari kami. Kami punya kuasa di dalam Engkau untuk menaklukkan setiap hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, berjalanlah Engkau bersama dengan kami pagi hari ini Tuhan. Jangan dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus. Dia Allah yang sempurna, tidak ada cacat, dan Dia adalah Allah yang murni dan tidak terjangkau. Semua agama percaya, terutama monoteisme percaya hal itu, dengan posisinya yang tidak terjangkau. Sementara kita manusia yang maha rusak, bejat, dan sudah ternoda dengan segala dosa yang pernah kita lakukan, membuat hubungan antara kita dengan pribadi Allah yang kita sembah menjadi rusak. Begitu sulitnya untuk selalu melakukan hal yang benar di hadapan Allah. Sangat sulit sekali seringkali ketika kita mencoba untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, sehingga seringkali membuat kita frustasi untuk melakukan apa yang benar. Dan akhirnya kita berhenti dan tidak pernah mencoba untuk berusaha lagi melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bahkan sekelas seorang Paulus, rasul yang luar biasa, dalam surat Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 dia menuliskan, "Sebab apa yang aku buat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat." Bahkan Paulus sampai menuliskan bahwa seringkali ketika dia jatuh, dia sendiri tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan, karena itu bukan berasal dari kemauannya. Bahkan di Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 dan 24 dikatakan demikian, "Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Paulus menulis bahwa ada hukum-hukum yang seringkali dilanggar. Ada hukum-hukum yang seringkali kita tidak bisa menahan untuk melakukannya, karena tubuh jasmani kita memiliki kelemahan, sehingga kadangkali keinginan daging kita selalu menang. Itulah sebabnya penting sekali kita belajar untuk terus mencoba memahami setiap kehendak Tuhan. Karena realitasnya dalam hidup kita, hawa nafsu manusia memperlihatkan bahwa aturan agama dalam bentuk hukum-hukum yang paling mulia pun tidak mampu untuk menahan kita, bahkan tidak mampu untuk mematikan setiap keinginan daging kita. Oleh sebab itu, diperlukan kasih karunia yang membuat kita mampu untuk terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Sesungguhnya semua yang pernah terjadi, yang pernah kita alami, itu adalah peperangan yang sudah diselesaikan oleh pribadi Tuhan. Di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, semua peperangan daging dalam hidup kita, apa yang tidak bisa kita tahan, apa yang tidak bisa kita menangkan, sesungguhnya itulah yang ditanggung oleh pribadi Tuhan.
Sesungguhnya itulah yang ditanggung oleh pribadi Yesus di atas kayu salib. Roma 8 ayat yang ke-1 dan ke-2 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat. Jadi apa yang dilakukan pribadi Yesus 2000 tahun yang lalu membuat Roh Kudus itu memerdekakan setiap hidup kita, membuat kita menjadi orang-orang yang terbebas dari hukuman, membuat kita menjadi pribadi yang dibebaskan dari segala jerat dosa. Inilah kekuatan kasih karunia yang begitu besar, yang kita tidak pernah bisa menghitung, mengukur, bahkan menghitung seberapa jauh dan seberapa besar setiap kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Tuhanlah yang menjadi sumber kasih karunia itu di dalam hidup kita. Pertempuran yang sebenarnya sudah terjadi di atas kayu salib, dan kita menjadi orang-orang yang menang dalam peperangan itu bersama dengan Tuhan. Dan pertempuran orang yang percaya sekarang adalah antara percaya atau tidak. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu mempengaruhi rasa percaya kita akan kasih karunia yang Tuhan beri. Dengan percaya bahwa posisi kita sudah legal, dengan percaya bahwa posisi kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka di hadapan Tuhan, seharusnya kita menjadi orang-orang yang bisa melawan dan mengalahkan setiap dosa itu dari dalam daging kita. Seharusnya itu memposisikan hidup kita menjadi seorang pemenang atas segala dosa kita, atas segala kelemahan daging kita. Tapi kadangkali berapa banyak kita dijebak oleh iblis, sehingga selalu ada tuduhan yang terus dia lemparkan dalam hidup kita, yang membuat kita seakan kita selalu tidak layak di hadapan Tuhan, yang membuat kita seakan kita tidak mampu, kita tidak layak untuk menerima setiap kasih karunia itu. Tapi pagi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar mengerti bahwa kebenaran yang sesungguhnya itu memerdekakan hidup kita. Kebenaran yang sesungguhnya dari Tuhan yang kita sembah itu sudah membebaskan kita dari segala jerat dosa, sudah melepaskan kita dari segala belenggu dan ikatan dosa. Sebab itu, ini adalah sesuatu yang penting untuk kita mengambil posisi kita dan belajar percaya sepenuhnya kepada pribadi Tuhan yang kita sembah, bahwa kita diberikan kasih karunia, kita diberikan otoritas yang besar untuk menang atas daging kita, untuk menang atas segala tuduhan, untuk menang atas segala kebohongan yang dibuat oleh iblis untuk menjatuhkan setiap hidup kita. Oleh sebab itu, pagi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, ini waktu untuk kita berendam dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita melakukan banyak hal, sebelum kita melakukan aktivitas bahkan pekerjaan hari ini waktu yang tepat untuk kita mengambil bagian kita, kepercayaan penuh kepada Tuhan, untuk kita memahami bahwa kita adalah orang-orang merdeka yang siap untuk merebut kemenangan kita hari ini. Kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan, yang akan menerima kemenangan dalam pekerjaan kita, yang akan menerima kemenangan atas setiap masalah yang kita hadapi, yang akan menerima kemenangan atas setiap tuduhan yang dilakukan iblis atas hidup kita. Mari pagi hari ini kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan, untuk kita menyadari benar bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih cukup dari apapun untuk memerdekakan setiap hidup kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Ora pata karala mata karala mas. Kinara mata karala marala mata karala mata karala mas. Oh Yesus. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami hampiri tahta kasih karunia-Mu yang kudus. Kami mau menemukan sesuatu yang benar di dalam hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Kami mau menemukan kebenaran yang ada di dalam Engkau untuk memerdekakan setiap hidup kami Tuhan. Ora pata karala mata karala marala mata karala masi.
Oh, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Haleluya Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, bidari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari pagi hari ini hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Si-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia kanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah seumur hidupku. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyadari betapa dalamnya kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh
sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Pagi hari ini kami mengerti benar Tuhan, bahwa kasih karunia-Mu memulihkan setiap hidup kami. Kasih karunia-Mu memerdekakan setiap hidup kami Tuhan, dari setiap tuduhan, dari setiap rasa bersalah, bahkan dari setiap keinginan daging kami yang begitu besar. Pagi hari ini kami mengerti benar Tuhan, bahwa kasih-Mu yang besar memerdekakan hidup kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami menyembah Engkau, pribadi yang mulia, pribadi yang terindah atas hidup kami Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Orapata karalamata karalamas. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur ketika pagi hari ini kami boleh mengerti dan menyadari bahwa kasih karunia-Mu memerdekakan hidup kami, sehingga setiap peperangan dan pertempuran yang seharusnya kami hadapi hari ini, itu semuanya sudah kami menangkan di dalam Tuhan 2000 tahun yang lalu. Kasih karunia-Mu itu yang membuat kami layak. Kasih karunia-Mu itu yang membuat kami menang atas semua keinginan daging kami. Kasih karunia-Mu itu yang membuat kami menang atas semua dosa dan pelanggaran kami. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami akan berjalan dengan kemenangan yang dari Engkau. Kami akan jalan dengan kemerdekaan yang dari Engkau. Kami akan berjalan untuk menjalani, melalui setiap hari-hari kami dengan otoritas yang penuh, karena Engkau sudah memerdekakan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap kami dimanapun yang sedang berada dan mendengarkan renungan pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami, aktivitas kami di kampus, di sekolah, dalam bisnis kami, dalam pelayanan kami, bahkan dalam semua hal yang kami kerjakan. Kami berdoa biarkan kasih karunia-Mu itu yang membuat kami selalu mengerti Tuhan, bahwa di dalam Tuhan kami sudah mengalami kemerdekaan, sehingga tidak ada lagi tuduhan yang perlu kami takutkan,
Tidak ada lagi intimidasi yang perlu kami khawatirkan dalam hidup kami Tuhan, karena kami akan berjalan bersama dengan Tuhan yang sudah membebaskan kami. Karena kami akan berjalan bersama dengan Allah yang kami sembah, yang melepaskan kami dari segala ikatan dosa kami, dari segala hal yang menuduh kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.